Menurut dokter, aku tuh nggak bisa lepas obat dulu. Gila, itu mukjizat banget. Ya, Apa yang lo rasain ketika lo deket dengan Tuhan gitu kan? hidup di jalan Tuhan. Ya berarti mungkin dari apa cerita virus atau mungkin yang aku alamin juga, berarti yang kita rasain adalah kita dapat banyak Ya. petunjuk dan Ya. ketenangan hati sih. Kayak aku pun yang tadi aku hampir gak percaya agama gara-gara masalah-masalah dulu, akhirnya aku berusaha nyari. Itu kan kalau Allah menggerakkan kita diantar ke tempat yang tepat, ya berarti kita mungkin akan salah jalan, tapi kan Allah menunjukkan gitu kan. Mungkin sekarang aku lagi punya masalah atau virus atau siapa pun punya masalah, tapi ya kita pasti pernah lepas dari masalah dan akhirnya bahagia kan. Ibadah paling tinggi itu adalah berbaik sangka, Baik sangka. dan yang terburuk adalah putus asa. Baik sangka nggak hanya sama Allah ya kak, sama manusia juga harus. Aku tuh ngerasa gini kak, ini jujur ya, ini nggak tahu kenapa Allah kasih aku tuh, aku udah masuk ke kategori gini kak. Jadi kalau kayak ada sesuatu hal yang nggak enak gitu ya, ada masalah, itu aku kayak ngerasa Allah tuh bener-bener ada sama aku. Jadi kayak aku senyum gitu, oh ya udah gitu. Yang kayak ya ngapain takut, nanti pasti diselesain kok. Maksudnya kalau kita ambil hikmah sesuatu hal yang baik dan positif, kita nyari yang baik, insya Allah Allah akan kasih jalannya gitu kak. Dulu aku masih berdoa, kasih aku kaya raya, Ya. kasih aku ini, kasih aku itu. Tapi sekarang doa aku kak sama Allah, ya Allah kasih aku iman Islam yang baik gitu. Kasih aku ketenangan hidup, Ya. kasih aku rezeki yang cukup. Karena gini kak, kalau kita nggak bilang kasih kita rezeki yang cukup, kita nggak akan ada ngerasa puas. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Tapi di Bali itu berarti selama 1 bulan itu Iya. ya. Itu di situ setelah balik dari Bali, setelah dari liburan Iya, itu, iya. udah gak minum obat lagi tuh. Nah setelah dari Bali kan masih minum dong. Aha. Kan namanya itu kan aku bilang kak, Allah itu kan pasti kasih orang proses, mau lihat dulu nih, dilihat nih dari atas, lo ngapain nih. Ini kan ibaratnya lo gue kasih ujian kan sambil kita kayak CCTV kan kak, Yeah, yang sampai ibaratnya, makanya kan kayak ada film Hollywood tuh yang mata Tuhan ya, katanya kameranya mata Tuhan, kan Tuhan ada di mana-mana kan, Yeah, gitu ngelihat. Nih gue mau lihat nih, mungkin gitu kan, aku kayak yang langsung kayak tertantang. Bisa. Gua lagi diliatin sama Nih oke, Allah gue nih, lagi gua lagi diliatin diliatin. nih gitu. Oke, gue terus ngerengek terus. Pokoknya aku sampai bener-bener kayak anak kecil yang kayak ya Allah tolong dong sembuhin gitu kak. Sampai kayak gitu. Dan setelah pulang dari Bali, tadinya aku tanyain, aku udah mau masuk rumah sakit kan. Iya, aku Sayang, dirawat aja lah. Aku lagi. dirawat aja deh gitu. Aku nggak Observasi sanggup, aku nggak kuat nih. Kenapa aku nggak tahu diri aku kenapa kayak gini gitu kan. Ya udah akhirnya udah sampai periksa segala macem gini segala macem. Terus tiba-tiba loh, aku coba nih iseng coba nggak minum obat gitu kan. Kok aku ngerasa baik kan ya. Terus aku ngelakuin semua amalan itu tuh kayak ngerasain semua. Bener-bener totally yang kayak menurut dokter, aku tuh nggak bisa lepas obat dulu. Gila, itu mukjizat banget. Ya, Bener-bener kayak it's a miracle. Makanya tadi kan kalau Kak Daniel bilang, apa yang lo rasain ketika lo deket dengan Tuhan gitu kan? Hidup di jalan Tuhan. Ya berarti mungkin dari apa cerita virus atau mungkin yang aku alamin juga, berarti yang kita rasain adalah kita dapat banyak petunjuk dan ketenangan hati sih. Kalau aku lebih ngerasanya gitu. Petunjuk, berarti apa yang virus laluin kan berarti dia dapat banyak, berarti kamu dapat banyak petunjuk dong. banyak. Kayak aku pun yang tadi aku hampir gak percaya agama gara-gara masalah-masalah dulu, akhirnya aku berusaha nyari. Itu kan kalau Allah menggerakkan kita diantar ke tempat yang tepat, ya berarti kita mungkin akan salah jalan, tapi kan Allah menunjukkan gitu kan, dikasihlah petunjuk sampai akhirnya kita dikasih ketenangan hati. Makanya mungkin sekarang aku lagi punya masalah atau virus atau siapa pun punya masalah, tapi ya kita pasti pernah lepas dari masalah dan akhirnya bahagia kan. Terus kalau sampai kita punya masalah lagi, tenang aja, kedepannya kita akan bahagia lagi. Itu kan ketenangan hati yang Allah kasih gitu. Bener. Jadi makanya kata guru kita, ibadah paling tinggi itu adalah berbaik sangka. Baik sangka. Dan yang terburuk adalah putus asa. Dan Jadi kita baik harus- sangka tuh paling susah loh Kita kak. harus selalu baik sangka. Baik sangka tuh paling Kita susah. jangan sampai putus asa, maka akan datang petunjuk dan juga ketenangan hati Dan sih itu buat kita. baik sangka nggak hanya sama Allah ya kak, sama manusia juga harus. Itu kan susah banget gitu. Makanya paling susah kan. Kadang kan kayak misalkan Kak Daniel misalkan janjian sama orang nih, paling ini alasan doang, misalkan gitu kan, telat. Nah hati kita tetep aduh nih kita udah nggak baik sangka nih. Wow. Nah itu manusiawi, tapi kan ya harus bisa gitu. Nah itu tuh levelnya kak, orang yang bisa baik sangka tuh luar biasa banget, dan itu prosesnya
memang luar biasa. Iya, Tapi kita pun belum sampai ke situ. Belum, tapi pengen belum. banget Masih bisa ada banyak- di situ gitu. masih banyak kita nih Kak, jujur kita berdua nih masih banyak belajar. Karena aku yakin banget kita harus selalu belajar lagi memahami semua tentang Allah, tentang sekeliling kita, tentang anak-anak kita gitu loh, berbakti sama orang tua kita gitu. Dan apa ya, sekarang aku di setiap momen kayak ada sesuatu hal, ada rasa yang gak enak, aku tuh kayak senyum, terus aku ngerasain Allah aja gitu, kayak aku senyum, oh oke, gitu. Ngerasain Allah itu bisa dielaborate gak? Apa perasaan ngerasain Allah itu apa itu? Kayak aku tuh ngerasa gini Kak, ini jujur ya, ini Please. gak tahu kenapa Allah kasih aku tuh, aku udah masuk ke kategori gini Kak. Jadi kalau kayak ada sesuatu hal yang gak enak Ada gitu ya, ada gitu masalah, ya. itu aku kayak ngerasa Allah tuh bener-bener ada sama aku. Jadi kayak aku senyum gitu, oh ya udah gitu. Wow. Yang kayak, ya ngapain takut, nanti pasti diselesain kok gitu. Wow. Kayak aku tuh kayak sakit aja aku mikir gini, kenapa gue mesti ngeluh ya, orang gue gak pakai selang makan. Ya. Toh gue kalau kenapa gue mesti ngeluh, banyak orang yang lebih susah hidupnya, banyak orang yang sakitnya tuh lebih parah dari gue. Mungkin Allah bisa aja bikin gue pingsan di Bali, terus masuk rumah sakit dan gue nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi masih dikasih proses bisa holiday juga di sana dengan infus masih bisa jalan, infus masih bisa jalan-jalan gitu. Ya. Jadi maksudnya kalau kita ambil hikmah sesuatu hal yang baik dan positif, kita nyari yang baik, insya Allah Allah akan kasih jalannya gitu Kak. Gitu loh. Dan aku gak tahu kenapa dulu aku masih berdoa, kasih aku kaya raya, Ya. kasih aku ini, kasih aku itu. Tapi sekarang doa aku Kak sama Allah, ya Allah kasih aku iman Islam yang baik gitu. Wow. Kasih aku ketenangan hidup, Ya. kasih aku rezeki yang cukup, kasih aku kebahagiaan gitu loh ya Allah. Kebahagiaan dimana yang benar-benar nyata bahwa ini adalah kebahagiaan atas izinmu ya Allah. Karena gini Kak, kalau kita nggak bilang kasih kita rezeki yang cukup, kita nggak akan ada ngerasa puas. Tapi kalau kita ucap di dalam doa, kasih aku rezeki yang cukup, kita akan merasa diri kita cukup. Udah cukup. Karena aku yakin banyak orang yang kaya raya, banyak temen aku yang kaya tapi hidupnya tuh kayak nggak tenang, nggak bisa tidur, harus ngeliat minum ke atas terus Iya. karena nggak pernah ngerasa cukup. harus minum obat, Ya. kalau tidur kayak nggak punya ketenangan hidup. Tapi kayak aku dari situ aku belajar, oke, ternyata gue dikasih ketenangan hidup, gue dikasih kebahagiaan. Terus lu kenapa masih ngeluh? Aku gitu buat diri aku gitu, kenapa gue masih harus ngeluh? Oke, gue masuk ke kategori yang itu aku kayak nggak tahu kenapa. Aku tuh sekarang ngejalanin sesuatu tuh kayak kerjaan tuh manajer aku, ya udah Mas bukan rezeki, ya udah Mas nggak apa-apa. Dan sampai sekarang aku tuh lucu Kak, sampai aku ada satu doa lagi nih. Itulah kayak aku doa, ya Allah pengen deh kerja tapi tuh banyak di rumah, biar bisa sama anak-anak. Aku tuh jadi cerita gitu Kak. Ya. Jadi cerita sama Allah tuh bukan yang kayak resmi gitu. Ya. Jadi pengen bisa bareng sama anak-anak di rumah tuh waktunya lebih banyak sama anak-anak. Terus lebih banyak di rumah. Ya. Bisa gak ya Allah, kasih dong ya Allah yang banyak gitu rezekinya ya Allah gitu kan. Jangan yang sedikit ya Allah biar sekalian. Ya. Aku gitu Kak. Itu dikasih loh Kak. Come on. Kayak gak masuk akal gitu kan. Yang Ya. kayak gak masuk akal, yang aku gak harus gini Kak. Ini jujur ya. Kasih gue kerjaan dong, kasih gue kerjaan. Enggak Kak, Enggak. itu bener-bener Dia datang. Ya. Datang dan itu besar gitu. Dan aku sampai gini, hah dikasih beneran gitu kan. Ternyata kalau koneksi kita bener-bener nyampe gitu, kayak kita ngerasain banget Allah tuh ada, dapat apa yang kita mau gitu Kak. Tau gak sebenarnya kenapa bisa kayak gitu? Karena wadah-wadahnya ada virus contohnya ya. Virus tiba-tiba lagi pengen sesuatu, dikasih penunjuk nonton YouTube yang lo harus begini. Makanya ketika Kak Daniel bikin sesuatu yang kayak gini, mungkin di luar sana kayak ada orang yang butuh sesuatu, tiba-tiba nonton Kak Daniel bisa menjadi inspirasi atau petunjuk juga buat mereka kan gitu. Betul. Atau siapapun bintang tamu yang ada. Sebentar ya saya kan? aku potong. Apa? Tahu nggak salah satu YouTube yang di saat aku lagi doa keluar adalah YouTube Kak Daniel waktu sama NG. NG story ya yang Yang pas dia. waktu- Oh, yang rasa- diceritain autoimun, dia cerita sama aku. Aku tuh kayak terus tiba-tiba dikasih jawaban lagi bahwa Iya. nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya, itu kan di situ ada ya. Ya. Nah, Oh, wow. Iya. salah satu kan bayangin Kak, itu kan pahala loh Kak kamu Kak, Nah, kayak itu gitu makanya Kak. aku bilang- Bayangin itu salah satu, ini aku harus potong, itu bener itu salah satunya. Iya. Itu- Muncul di beranda aku, pada aku lagi nggak ngetik Kak.
Gila. Itu makanya aku bilang semakin banyak orang yang ngelakuin sesuatu yang baik, menyebarkan kebaikan, akan jadi kebaikan buat banyak orang. Itu Bener. Daniel tetangga kamu atau ceramah-ceramah ustadz di luar sana Ya. kan begitu Ya, gitu. Jadi bener. petunjuk kan. Ya. Gitu. Gila, gue kayak gak pengen menyelesaikan ini tapi kita udah ngobrol 1 jam 45 menit guys. Gak berasa ya. Aduh, juga ya. It's so good. I enjoy it so much. Gue ngerasa tadi tuh gue ngerasa gue pikir gue udah mempunyai hubungan yang intim, tapi kayak barusan melalui ceritanya Virus, melalui ceritanya Sony, kayak Tuhan tuh masih pengen ngajak gue ke sebuah keintiman yang lebih dalam. Iya. gitu. Kayak itu sih enaknya hubungan ini sama Tuhan ya. Ketika kita pikir cuman sampai sini aja, enggak Nel, Iya. masih bisa lebih dalam lagi gitu. Benar. Dan tadi ketika lu cerita tentang merasakan itu gila, nggak tahu ya lu perhatiin atau enggak, tapi gue berkaca-kaca banget karena gue juga bisa ngerasain gitu kayak wow, nikmatnya ngerasain Allah. benar. Itu nikmatnya ngerasain Tuhan, nikmatnya ngerasain kasihnya Tuhan dalam hidup kita yang benar-benar kadang-kadang sampai kita bisa apa ya kita bilangnya, kalau bahasa Inggrisnya tangible, jadi sampai bisa kesentuh gitu. Bukan cuman ngawang-ngawang aja, sampai atmosfernya berubah, sampai kita ada perasaan dipeluk gitu, padahal ya nggak ada yang meluk gitu. Benar. Sampai nyata banget gitu. Kayak thank you banget guys for sharing that. Sama-sama Kak. It's Makasih so juga udah beautiful. ngundang kita. No, Iya. thank you. Kita happy banget ada di sini karena ini menginspirasi banget. Karena aku yakin kita sebagai seorang public figure, kita seharusnya memberikan contoh yang baik gitu. Karena ini kan ada hisapnya semua. Gitu. Insya Allah ini berkah banget Kak. Keren banget bener deh. Diterusin. Amin. Pokoknya Thank you. kita support terus. Thank you so much guys. Seperti biasa ini gue selalu memberikan souvenir ya untuk semua tetangga kita. Ini isinya ini kok, nggak usah dibuka. Jadi nanti gue di rumah aja. Oh lucu banget. Jadi ini khusus Daniel tetangga kamu dan jadi souvenir gitu kita. Kita sebagai tetangga ya. Exactly, ya kan. Jadi kalian filosofinya adalah ini kan ada lilinnya gitu ya. Yeah. Nah filosofinya kalian di rumah kalian tuh udah menjadi terang dan terang kalian tuh akan menerangi rumah-rumah di sekitar juga. Masya Allah. Gitu. So thank you banget Virus, thank you banget Sony. Makasih, So Kak. really appreciate this talk. Gue merasakan kehangatan banget sih dari pembicaraan kita hari ini. So Insya Allah. thank you so much. Dan mudah-mudahan tetangga kita pun juga bisa ngerasain kehangatan tadi. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tetangga yang tidak kalah hebatnya. Karena tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you guys. Bye-bye.